Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Bengkel Kaki Lima, hari ini akan menuntaskan pekerjaan mobil Timor yang kemarin. Kebetulan silinder headnya sudah dibubut. Hari ini akan dilakukan pemasangan hingga selesai. Apakah nanti hasilnya bisa bagus? Untuk pemasangan di sini kita harus merangkai silinder headnya terlebih dahulu, terutama pemasangan noken as dan kop-kopnya. Pertama pemasangannya di kop nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Untuk bagian in di kopnya terdapat tulisan I1, I2 sampai I5 dan ada tanda anak panahnya. Jadi pemasangannya dari I1 di depan, I2, I3, dan seterusnya. Dan anak panahnya harus menghadap ke depan. Begitu juga untuk bagian intake manifold. Ada tandanya E1, E2, E3, E4, E5, dan ada tanda anak panahnya juga. Mobil Timor ini menggunakan sistem mesin DOHC, double on head camshaft. Jadi mesin ini menggunakan dua noken as. Untuk selanjutnya di bagian ek-nya kita pasang kopnya. Untuk menyingkat waktu kita percepat. Untuk selanjutnya sampai tahap pengencangan. Untuk pengencangan dimulai dari tengah secara bertahap, jangan sekaligus kenceng. Dari tengah terus ke kiri kanan secara berurutan. Tujuannya agar noken as tidak bengkok atau bahkan bisa patah. Begitu juga untuk bagian ek-nya sama. Setelah udah kencang semua, kita lanjutkan dengan pemasangan intake manifold. Di intake manifold jangan lupa untuk dipasang gasketnya agar tidak bocor. Setelah pemasangan intake selesai, nanti kita lanjutkan untuk pemasangan silinder headnya dan packing. Untuk packing silinder head kita pasang yang posisi merah di atas, jangan sampai kebalik. Jangan lupa blok mesinnya dibersihkan dan lubang bautnya disemprot dengan angin agar tidak seret.
Untuk selanjutnya kita pasang headnya. Untuk pemasangan silinder head, kita harus hati-hati agar packingnya tidak rusak. Jangan sering digeser-geser, nanti akan ngerusak packing. Harus posisi di pas knocknya. Untuk selanjutnya kita pasang baut silinder headnya, sambil kita percepat saja agar tidak menghabiskan durasi. Untuk pemasangan baut sebaiknya dari tengah, terus di bagian kiri kanan secara berurutan, agar silinder headnya tidak melengkung atau melintir. Nah, setelah kita press kira-kira 3 kilo, selanjutnya kita menggunakan momen untuk mengukur kekencangan bautnya. Untuk tahap pertama kita gunakan 5 kilo terlebih dahulu. Untuk selanjutnya 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo. Untuk mobil Timor kita gunakan 9 kilo, maksimal 10 kilo. Untuk proses pengencangannya secara bertahap, dari tengah ke pinggir-pinggir secara berurutan. Terakhir 10 kilo. Untuk penggunaan alat setang meter ini, momen ini kita nariknya jangan terlalu cepat, agak pelan-pelan untuk hasil yang maksimal. Untuk selanjutnya, setelah baut kencang semua, kita lanjutkan pemasangan bagian timing. Kita pasang puli terlebih dahulu. Kita lihat knocknya ada 2. Untuk bagian X kita posisikan di X. Nah, ini tanda E nya. Kita gunakan lubang yang E. Begitu juga untuk bagian in, kita gunakan knock yang in, yang lubang bagian in. Kalau terbalik nanti bisa tidak hidup. Nah, ini I, kita gunakan lubang yang I. Nggak ada cabai, Mak. Nggak ada. Selanjutnya kita kencangkan. Untuk proses pengencangan harus kita tahan noken asnya menggunakan kunci Inggris atau kunci pas.
Ya, ini proses pengencangan puli noken as bagian in dan bagian egg agar tidak lupa. Sebelum timing kita pasang, kita posisikan pada titik yang tepat, tanda di puli noken as sama di blok silinder headnya. Begitu juga yang di dalam krek as, di puli krek as kita lihat tanda segitiga ketemu di cowakan atau di sepi krek as. Posisinya lurus dengan sepi krek as. Ini setelah dipasang, kita paskan lagi agar tidak terjadi kesalahan. Nah, itu titik ketemu titik. Untuk selanjutnya kita pasang cover timingnya. Jangan lupa bautnya untuk dikencangkan. Kita percepat lagi. Setelah selesai nanti kita tes apakah berhasil apa tidak. Nah, ini udah selesai. Kita tinggal proses pengetesan. Sambil menunggu tes, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan channel video saya selanjutnya. Terima kasih. Untuk pengetesannya kita gunakan botol aqua seperti biasa, seperti video saya yang kedua. Selanjutnya kita hidupkan mesinnya. Ini mesinnya udah hidup. Nah, di sini tidak ada gelembung udara, berarti berhasil. Ya, nggak keluar ini kan. Tidak ada gelembung udara sama sekali. Keluar busanya deh. Inilah video dari saya tentang mobil timur yang airnya berkurang tapi tidak ada kebocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.